sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tika Efrida Purba. Saya mengajar di SD Narwastu Pekanbaru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 6 dengan tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Luar biasa, luar biasa. Yes, 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 semangat. Ya, ibu senang sekali kalau semuanya semangat. Untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo anak ibu, siapa yang pimpin doa hari ini? Ibu, Silakan pimpin doanya. Kuat suaranya ya, Nak? teman-teman, sebelum kita belajar mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, oke. Terima kasih untuk Christian. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil namanya, katakan hadir. Keja, Hadir, Bu. Veda, Hadir, Bu. Ratika, Hadir, Bu. Esra. Hadir, Bu. Ibu perhatikan semuanya hadir. Jadi ibu harap tetap pertemuan berikutnya juga semuanya hadir ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita bernyanyi boleh sambil tepuk tangan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan dikeluarkan alat tulisnya, buku paket, buku tulisnya. Ayo. Nah, oke, silakan dibuka sesuai dengan tema dan subtema kita, yaitu sekarang kita masuk subtema 3, pembelajaran 4 yang judulnya bersatu kita teguh. Iya, bersatu kita teguh. Nah, di kelas ini terdiri dari berbagai macam suku kan sayang? Nah, si Veda suku Karo, si Amos suku Jawa, si Rizka Batak Toba, Yitro juga Batak Toba, begitu juga yang lain. Nah, namun ibu bertanya, di kelas ini kamu pergaulannya bersatu atau tidak? Bersatu. Walaupun berbeda-beda, kamu tetap bersatu. Nah, ketika kita bersatu, maka kita akan teguh. Buktinya di mana? Misal nih, setiap piket di kelas pernah nggak dibuat satu orang? Pernah tidak? Tidak. Selalu berapa orang paling sedikitnya? Tidak. Kenapa kira-kira? Kenapa bukan satu orang itu buat petugas piket hari Senin? Piket kebersihan. Ayo, mengapa? Agar kerjaan lebih cepat selesai. Iya, agar pekerjaan lebih cepat selesai. Apa lagi, Nak? Mengapa lagi? Pekerjaan jadi ringan. Iya, pekerjaan jadi ringan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini mengenai hal itu sayang, mengenai persatuan dan kesatuan, ya. Maka setelah pembelajaran ini nanti selesai, ibu berharap anak-anak ibu dapat memahami makna persatuan dan kesatuan. Kemudian anak-anak ibu nanti mampu menemukan informasi penting dari sebuah teks dan mengembangkan informasi penting tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Dan
Hari ini kita membuat proyek namanya buku mini yang berisikan tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Anak-anak ibu selama mengikuti proses pembelajaran ini nanti mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Ya, untuk itu kita mulai. Kamu perhatikan teks di layar. Ibu mau satu orang membacakan paragraf 1 ya. Nah, kalau mungkin kurang jelas di papan, boleh juga dari buku paket kamu ya. Ayo silakan Kezia. Yang lain mengamati dan memperhatikan ya sayang. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa terbesar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Paragraf kedua disambung Amos. Ayo sayang, silakan. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang amat turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang telah membacakan teks tadi secara bergantian dan yang lain sudah memahami atau mengamati. Sudah memahami isi teksnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, dari teks tadi ada dikatakan usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada apa saja, Nak, yang bisa kita lakukan? Menjaga ketertiban. Iya, menjaga ketertiban. Kemudian apa lagi? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Kemudian Toleransi. toleransi. Iya, usaha-usaha itu bisa kamu lakukan ya dalam sehari-hari dan seperti dalam kelas ini. Kalau kamu bertoleransi dan menghargai perbedaan satu dengan yang lain, maka akan tercipta suasana yang bagaimana? Rukun. Rukun. Kemudian apa lagi? Tenang, damai, nyaman, ya kan? Makanya kamu di kelas ini merasa nyaman tidak? Nyaman. Tadi dari judulnya dikatakan persatuan dan kesatuan itu penting untuk mencapai kesejahteraan, ya. Dan tadi kamu sudah mengatakan contoh kegiatan persatuan dan kesatuan itu ada gotong royong, kerja bakti, ronda ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, mengapa dari teks tadi dan dari gambar-gambar dan dari diskusi kita, ibu mau bertanya, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk mencapai kesejahteraan? Ayo, mengapa? Yuk, Sayang, Bu. ya sayang, mengapa? Kemarin bicara Sudirman ada demo. Buka saya nggak jadi kerja. Iya, sebelum kamu jawab sejahtera itu artinya sayang keadaan di mana kita merasa nyaman ya, baik secara ekonomi maupun secara keadaan ya. Tadi Esra katakan bagaimana sayang? Ada demo di Jalan Sudirman sehingga bapaknya tidak bisa pergi kerja. Ya betul. Akhirnya apa? Kalau bapaknya tidak kerja, gajinya dipotong kan? Keluarganya terganggu dalam kesejahteraannya. Benar atau tidak? Iya. Yang lain, mengapa? Iya sayang, kenapa? Jika ada tawuran, saya jadi takut pergi ke sekolah. Iya. Benar, contohnya kalau ada tawuran, mana berani kamu pergi sekolah kan? Sudah takut kan? Jadi kita tidak merasa nyaman, ya. Jadi ketika kita rakyat Indonesia bersatu, tidak ada demo-demo, bersatu kita, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Kalau pembangunan berjalan lancar, maka masyarakat ini akan hidup sejahtera. Ya, hidup sejahtera. Seperti sekarang ini ada banyak pembangunan apa sayang? Jalan apa itu? Jalan tol. Iya, pembangunan jalan tol. Kalau sudah banyak jalan tol, maka mobilitas atau kegiatan ekonomi pun jadi mudah, ya. Maka nanti masyarakat akan lebih sejahtera, ya. Nah, sekarang tugas kamu menemukan informasi penting dari teks tersebut, ya, dan pindahkan di peta pikiran di lembar LKPD-nya, ya. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita menemukan informasi penting menggunakan kata tanya
adik Simba. Yaitu apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, tuliskan di dalam LKPD-nya. Dibagi. Lihat di halaman 1. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, pindahkan di LKPD-nya. Ya. Nah, menulis posisi badannya itu tegak. Biar jangan bungkuk nanti kamu. Isi di dalam peta pikirannya ya. Waktunya selesai ya. Sekarang ibu mau mendengarkan hasil pekerjaan kamu. Siapa bersedia yang membaca hasil pekerjaannya? Iya sayang. Ayo Joel, silakan berdiri sayang. Yang lain didengarkan ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Karena rakyat yang bersatu dapat mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Kapan persatuan dan kesatuan penting dilakukan setiap saat. Iya, oke. Bagus. Tepuk tangan untuk Joel. Tadi persatuan dan kesatuan penting untuk meningkatkan kesejahteraan karena dengan bersatu pembangunan akan lancar. Dan di mana kita melakukan persatuan dan kesatuan? Di mana tadi katanya? Di Indonesia. Dan kapan kita melakukannya? Setiap saat. Iya, setiap saat. Jadi di setiap saat kamu harus tetap ingat bersatu ya. Walaupun beda warna kulit, beda agamanya, tetap dijaga persatuannya. Nah, sekarang Ibu membentuk kamu menjadi 3 kelompok. 1 kelompok 4 orang ya. Kita mau membuat apa sayang? Buku mini. Buku mini yang berisi tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Ibu sudah share semalam di grup WA kan bahan-bahan yang harus dibawa hari ini. Sudah dibawa atau belum? Sudah. Oke, sekarang kita bentuk dulu duduknya sesuai kelompok ya. Baru setelah itu dikeluarkan bahan-bahannya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ayo, kelompok 1 di sini ya, 2 di sebelah sini, 3 di sebelah situ. Ayo, rapatkan 2 mejanya. Ayo, sayang, silakan. Ayo, tegas. Ini jangan diam ya. Kursinya dikeluarkan. Masker tetap dipakai. Tidak ada yang masker. Iya. Iya, masker. Maskernya sayang ya. Sebelum memulai aktivitas kelompoknya, kamu simak dulu video berikut ini ya.
video animasi mengenai persatuan dan kesatuan. Iya, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira videonya bagus atau tidak, Nak? Bagus. Nah, tadi videonya menunjukkan persatuan. Tadi gambarnya ada hewan. Berapa hewan tadi? 3. Yang pertama hewan apa? Penguin. Kedua, semut. Ketiga, kepiting. Nah, siapa bisa menceritakan salah satu aja hewan itu, manfaat persatuannya itu apa dari kejadian tadi? Hewan penguin tidak jadi dimakan oleh hiu karena mereka bersatu untuk bergeser. Iya, bagus. Penguin tadi tidak jadi dimakan hiu kan? Karena mereka bersatu bergeser ke arah yang sama. Bagus, sekarang berbeda. Yang lain, hewan apa lagi? Coba, ayo Esra. Seperti semut tadi, Bu. Semut. Gimana sayang? Mau ditiup gajah jadi nggak jadi karena membentuk belakang yang besar. Iya, bagus. Semut tadi tidak jadi dihisap oleh gajah karena bentuk bulatan yang besar. Oke, tepuk tangan untuk Esra. Bagus. Nah, jadi itu tadi contoh persatuan ya. Itu masih hewan, apalagi kita manusia. Ketika bersatu, kita akan menimbulkan kekuatan yang besar. Semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, kan? Sekarang kita membuat proyek buku mini. Ingat ya, ketentuannya yang pertama, temanya harus sesuai. Apa tadi temanya, Nak? Iya, persatuan dan kesatuan. Dan satu buku itu harus berisi 4 contoh kegiatan persatuan dan kesatuan serta manfaatnya. Jadi harus ada 4 gambar dan 4 manfaatnya dituliskan ya. Ada covernya, ada judulnya, dan isinya harus ada 4 contoh. Berapa lama kira-kira mengerjakannya? Ibu kasih waktu. Cukup 10 menit? Iya. Berapa dong? 20 menit. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ayo silakan dikerjakan. Ayo silakan. Ayo kerja. Ayo, buat kelompok. Berbagi tugas ya sayang. 1 orang membuat covernya, 1 orang membagi kertasnya, dan yang lain mulai menggambar. Kamu lipat juga sayang satu kertasnya, boleh? Masker, pakai yang benar. Ya, berbagi tugas.
Ayo, kalau sudah ada gambarnya boleh diwarnai. Ya, kalau sudah digambar, diwarnai, ada yang membuat sampulnya, nanti kan bisa disatukan, nanti dilem, ya, disatukan nanti. Sama kelompoknya ibu perhatikan ya. Sudah siap kamu dari Rizka? Kenapa emang? Selama diskusi masker, Kezia, maskernya nak.
Ya anak ibu, waktunya sudah selesai ya. Coba diangkat buku mininya masing-masing kelompok. Iya, bagus ya. Oke, bagus. Nah, sekarang coba ibu mau tahu isinya. Ya, isinya apa saja yang kamu tulis di dalamnya. Coba mulai dari kelompok 1, Aisyah yang berdiri. Menjenguk teman yang sakit, manfaatnya mempererat persahabatan, menjadi lebih dekat satu sama lain, bisa saling tolong menolong. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, salah satunya tadi mereka mengatakan ada menjenguk teman yang sakit. Bagus. Coba kelompok 2. 1. Menggalang dana untuk korban bencana, manfaatnya memiliki jiwa sosial dan menjadi pedoman orang-orang. 2. Menjenguk teman yang sakit, manfaatnya mempererat persahabatan, menjadi lebih dekat satu sama lain, bisa saling tolong menolong. Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Nah, ibu mau tahu coba bagaimana dengan kelompok 3, ya sayang? Main permainan tradisional bersama, manfaatnya melestarikan permainan tradisional, menjadi lebih dekat dengan teman, permainan jadi lebih menyenangkan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Iya, semua hasilnya bagus ya. Buku mininya nanti kita kumpul, bisa nanti kita letakkan di sudut baca kita. Oke? Nah, sekian. Boleh dibereskan buku-bukunya. Ayo. Nah, sekarang karena proyeknya sudah selesai dan sudah dipresentasikan, kembalikan posisi mejanya seperti semula. Ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu mau bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Menemukan informasi penting, Bu. Iya, menemukan informasi penting. Kemudian apa lagi? Ya? Manfaat persatuan dan kesatuan, Bu. Iya, manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Nah, coba Reska, di bagian mana yang menyenangkan kamu rasa? Di bagian membuat buku ini. Iya, ketika membuat buku mini. Iya ya, itu yang paling menyenangkan. Kalau menurut kamu, apa yang paling menyenangkan? Ketika ngapain? Iya, ketika membuat buku mini. Rata-rata ketika membuat buku mini ya, ya bagus. Nah, jadi Ibu berharap pembelajaran selanjutnya juga tetap bersemangat. Nah, oke, seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh. iya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi Ibu harap dalam kehidupan sehari-hari tetaplah ingat menjaga persatuan, saling menghargai antara teman satu dengan yang lain. Ya, terutama menghormati orang tua dan menghargai dengan sesama teman. Ya, oke. Nah, sebagai tugas kamu di rumah, ya, sebagai tugas kamu di rumah, dengarkan baik-baik, beda. Sebagai tugas di rumah, nah, kamu buat satu cerita, ya, satu cerita paling sedikit 2 paragraf. Paling sedikit mengenai pengalaman kamu ketika melakukan satu contoh persatuan dan kesatuan. Misalnya kamu melakukan satu tindakan atau contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kamu buat dalam bentuk cerita paling sedikit 2 paragraf ya, dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya. Bisa kira-kira anak Ibu? Bisa. Bisa. Oke. Nah, tugasnya dikumpul
besok di pertemuan berikutnya. Bisa ya? Bisa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ayo anak ibu, siapa yang bertugas pimpin doa hari ini? Saya Bu. Ya, Esra. Silakan nak. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, oke. Jadi pesan ibu sebelum pulang, ingat di rumah tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih. Terutama pandemi seperti ini, kurangi bepergian, ya. Lebih bagus di rumah belajar. Banyak makan vitamin agar tetap fit dan bersemangat. Ya, oke, silakan pulang dengan tertib.